dia akan ada tambahan boost sekitar 14 horsepower ketika electricity dari mild hybridnya itu terpenuhi sehingga bisa menambah 14 horsepower. Jadi nice banget. 0 sampai 100 dari mobil ini tembus di 4,8 detik dan top speednya di 250 km per jam. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Di samping kami adalah salah satu model AMG yang diluncurkan oleh Mercedes-Benz di Indonesia. Yes, ini adalah salah satu model Mercy yang lumayan jor-joran ya akhirnya untuk menelurkan model-model terbaik mereka. Dan kami bisa bilang, Mercedes AMG yang di samping kami ini adalah AMG yang cukup masuk akal. Kenapa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review GLC 43 Coupe. Ini dia GLC 43 AMG. Jadi ini adalah varian AMG dari sebuah GLC. Memang bukan yang varian 63-nya yang dimasukkan ke Indonesia, tapi ini sudah lebih dari cukup menurut kami untuk sebuah SUV. Ngapain kalian ya buat mobil SUV terlalu gede-gede? Ya bisa juga yang 63, cuma menurut kami ini sudah lebih dari cukup. Yes, tampang depan dia keren banget ya. Dia diberikan Panamericana Grille tipikal AMG, bumper AMG tetap proper hingga ke bawah sini karena memang sekarang even sampai varian 43 tetap dibuat spesial dan nanti akan kami jelaskan itu semua ada di bagian dalam sini. Jadi tidak lagi seperti setengah AMG tapi ini sudah bisa dibilang proper AMG karena requirement AMG kan one man one engine kan gitu. Tampangnya keren banget. Lampunya malah sudah digital light. Kalau dibandingkan dengan yang diluncurkan bersamaan C63S yang masih LED high performance, ini digital light. Jadi lebih bagus lagi. Seperti yang saya bilang, lebih worth it, right? Yang lebih worth it lagi kalau di C63S itu kameranya hanya dummy, kalau di sini real. Real cuy. Ini kamera 360 berarti kamera depannya sudah 360. Bagus banget gitu ya. Dia sudah ada ini dan dia pendinginannya memang tidak asli seperti di C63S karena memang secara performance tidak membutuhkan segitunya pendinginan mobil ini. Jadi bagus banget. Kita lihat di bagian samping yuk. Di bagian samping panjang dari mobil ini 4749. Jadi ya udah cukup panjang banget ya. Mobil ini lumayan cukup panjang dan penggunaan velg yang cukup besar ini dia konfigurasinya di 26540 ZR21 depan dan di bagian belakang dia di 29535 ZR21 membuat mobil ini kayak lebih beefy dan meaty dibandingkan si C63S sih. Jadi gendut banget gitu rasanya, kayak padet ya. Rasanya yang depan dan bagian belakang. Dan terasa banget lebarnya since dia juga RWD bias meskipun juga dia 4MATIC tapi dia menggunakan bagian belakangnya lebih lebar supaya meningkatkan handling dari mobil ini. Jadi meskipun SUV, handlingnya tetap bagus gitu ya. Dia velgnya bahkan lebih berjarang-jarang gini dibandingkan dengan si C63S-nya. Lebih bagus dia dengan ada kayak sedikit aero wheel-nya gitu sehingga meningkatkan aerodinamika dari mobil ini. Kuncinya sama seperti C63, jadi tidak berbeda secara desain, dia sama dengan AMG, tidak dibikin warna hitam gitu, tapi ada logo AMG di depan dan logo AMG di bagian belakang. Keyless entry sudah ada dan kalau dibuka ada logo Mercedes-nya di bawah. Keren. Dan pinternya Mercedes-Benz, since ini mobil yang spesial, yang dimasukkan hanya varian coupe-nya saja. Jadi bagus gitu. Jadi bikin mobilnya lebih terasa emosional. Karena memang yang membeli AMG pasti emotional buyer kan, bukan logical buyer. Jadi sekalian aja dibuat coupe-nya saja yang masuk ke Indonesia gitu. Dia tetap ada footstep seperti ini. Tapi sayang malah mengecil di bagian depan. Jadi ketika kita mulai duduk dan kita mau keluar gitu ya, ini tidak terlalu ngaruh banyak malah. Nah, yes, celana-celana kami seperti ini, kalau mobil habis lewatin becek seperti hujan di luar, tunjukin kameramen lagi hujan badai di luar. Ha,
Bayangin tuh, becek-becek kayak gitu. Terus kita keluar begini kan. Ini mobil tadi dari luar nih, kalau ditutup nih ceritanya nih. Nah kan, terus kita keluar kan. Kena deh. Jorok deh di bagian sini nanti. Gitu, sayang banget. Kalau yang bagian belakang sih masih bisa digunakan untuk sebagai footstep, untuk naik. Gitu. Tapi toh mobilnya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Harusnya sepertinya tidak terlalu butuh footstep banget lah ya. Ini tangki bensin ya. Nah, tidak seperti si C63 yang harus dari dalam. Dia bisa langsung dibuka dan requirement oktannya 95 sampai 98. Jadi ya amit-amit nggak nemu 95 masih bisa lah ya. Gitu. Ini di bagian belakangnya. Dan ini kalau kalian tungguin ya, lama-lama nih lampunya kan meredup nih. Dia ada animasinya ketika meredup. Pas dia nyala juga sudah ada animasinya. Gitu. Nah, ini lihat ya, dia mulai meredup. Set, menghilang. Keren banget. Nah, ini dia diberikan ductile seperti ini supaya tipikal AMG ya, meningkatkan aerodinamika juga. Ada emblem AMG sebelah kiri. Dia bukan AMG line, once again ini sudah proper AMG. Apalagi since sekarang yang 43 pun sudah proper AMG ya. Jadi meskipun ini GLC 43, tapi sudah tetap proper AMG. Lampu belakangnya sudah tipikal AMG, sudah tipikal GLC yang sudah meluncur sebelumnya, yang tipikal bukan coupe pun lampunya sudah seperti ini, udah berubah. Kalau dulu kan yang SUV-nya Mercedes tuh kayak ada kotak beberapa kali gitu ya. Dia kotak di kanan dan di kiri gitu, misalnya kayak di GLB, GLA yang pernah kita review. Nah, sekarang tuh sudah tarikan garis seperti ini aja. Dan pastinya sudah OLED pastinya lah ya. Untuk di bagian bawah, diffusernya memang tidak seproper si C63, wajar nih masih GLC 43 ya. Dia hanya sedikit, tapi meningkatkan aerodinamika. Tapi untuk knalpotnya, meskipun secara desain kuat muffler ya, tapi ini sebenarnya knalpot aslinya, ya, dia sebenarnya satu, tapi dia kayak dipecah gitu. Nggak benar-benar kayak si C63S. Jadi ini meskipun kuat muffler, tapi sebenarnya cuma satu di ujung di bawah belakang sana saja, dipecah saja gitu. Tapi nggak apa-apa, at least ini masih ya asli lah, bolong lah ya. Gitu. Untuk pembukaan bagasinya keren ya, dari logo Mercedes-Benz-nya, dan kapasitas bagasinya lumayan besar, 500-an liter, jadi lumayan masih bisa menampung bagasi koper-koper, stick golf dan segala macam, dan juga masih bisa ditingkatkan. Tambah lagi juga untuk meningkatkan, kalian bisa menggunakan tuas di sini lagi dan langsung otomatis terlipat rata lantai hingga ke depan. Dan since tidak ada baterai seperti C63S, jadi tidak ada gundukan. Jadi benar-benar proper rata lantai. Nah, ini dia interior belakang dari GLC 43. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang GLC atau Mercedes-Benz lainnya bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kita lanjut. Nah, dibandingkan C63S, banyak banget yang lebih worth it dibandingkan mobil tersebut. Kami bingung, padahal mesinnya sama. Mungkin kasih baterai hybrid gitu ya. Itu kan yang sana agak sulit penjualannya. Kenapa nggak dibikin se-worth it ini speknya? Ya, mungkin ada consideration lain lah ya. Tapi di belakang justru lebih worth it adalah dengan ya sudah pakai seat belt yang berwarna merah, jadi lebih spesial. Sedangkan kalau di sana subtle banget ya, seat beltnya juga masih biasa aja, tidak terasa mewah sama sekali. Tapi di sini juga kursinya tengahnya sudah Alcantara. Kalau di sana masih perforated biasa gitu ya. Ini jadi gabungan leather dengan Alcantara tengahnya gitu. Ini dia armrestnya seperti biasa Mercedes-Benz ya. Dia memberikan untuk taruh HP, dan kalau di extend lagi untuk ini. Jadi kalau misalnya mau nonton sesuatu di HP kita, jadi bisa nih buat jadi entertainment kita, atau mau gini gitu ya. Wah, tuh kan enak banget nih. Buat kayak gila, enak banget ya ini. Ini cerdas menurut kami dari Mercedes-Benz menciptakan sini. Dan ini di firm banget, nggak akan kegoyang-goyang gitu. Ini enak sih. Wow, cerdas. Oke. Biasa ya, di belakang dia mirip speknya, dia AC-nya juga belum Trizen Climate Control. Dia juga kayak nganga gini ya, kayak orang kaget gitu ya. Di bawah juga, tapi bawahnya bagusnya tidak seperti C63S, sudah ada 2 soket USB-C, jadi lebih mengedepankan kenyamanan di belakang sini gitu. Kerebahannya sudutnya sama seperti si C63, sisa kepala juga masih sama 4 jari, dan sisa legroomnya 10 jari juga, jadi semuanya sama.
Even sampai belakang sini juga ambient light-nya, bermeisternya, layout door trim-nya semua sama dengan C63S. Jadi hampir mirip dengan versi sedannya dari mobil ini. Sebenarnya kan mereka seplatform gitu ya. Gitu. Dan banyak banget jajatan merah di dashboard-nya. Oke, itu aja di bagian belakang. Kita lanjut ke bagian depannya. Ya, ini dia GLC 43 interiornya. Kita nyalakan. Wow, AMG Emotion Start. Tetap ya, suara dari sebuah Mercy yang ibaratnya mungkin dianggap kayak belum proper, belum full spec dari AMG. Yang biasanya full spec AMG memang 63 gitu ya. Ini 43-nya masih setengahnya. Tapi suaranya tetap. Tapi memang sangat disayangkan. Suaranya meskipun suara indah, tapi ya soft limiter. Gak apa-apa, tapi suaranya tetap sampai 4000 RPM saja masih tetap enak untuk didengar. Gitu ya. Dan keren banget kalau lihat lampunya ke depan karena since ini digital light, ketika nyala pertama kali itu dia ada permainan animasinya. Jadi bagus banget. Dan bahkan digital light itu karena dia menggunakan sampai lebih dari 1 juta pixel, dia bisa menjadikan itu sebuah proyektor kalau kita mau nonton. Tapi sayang memang fitur itu tidak dimasukkan, harus sampai Mercedes-Me masuk ke Indonesia baru bisa tuh. Jadi menggunakan lampu dari digital light itu untuk jadi proyektor untuk menonton sesuatu yang kalian bisa terkonekkan ke sini gitu. Bagus banget. Oke, overall sih layout semua sama seperti kayak GLC biasa, C-Class. Jadi kayak agak salam satu dashboard lah ya. Tapi yang minus di sini dibandingkan dengan C63 tidak adanya head up display yang besar di bagian atas ini. Speedometernya tapi tetap lebih besar dibandingkan dengan GLC biasa gitu ya. Tapi tampilannya juga tidak sebanyak yang C63. Jadi hanya yang baru selain Sport, Classic, Understated, Navigation, Assistance, Off-Road, dan Service hanya si Super Sport saja gitu. Nah, sisanya sih semuanya sama. Gak ada perbedaan sama sekali. Pengaturan setir, semuanya juga kayak untuk pengaturan mode berkendara di bagian kanan, pengaturan lainnya untuk di bagian kiri, itu juga semuanya sama. Dan untuk di tengah sini, untuk pengaturan comfort, ambient light, seatnya, kinetic, semua juga ada di tengah sini. Dan dia juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan dia juga sudah ada wireless charging, USB-C connector, karbon di sini bagian sini dengan atasnya jajetan warna merah, dan ambient light yang berganti ketika kita ganti suhu juga tetap bisa. 64 ambient light warnanya, kursinya juga sudah Alcantara, lebih enak dan bisa diajukan maju mundur seperti ini, dan ada emboss AMG-nya bagus banget, dan pengaturan kursinya sudah bisa maju dan mundur. Jadi terasa proper sekali. Ambient light-nya juga sudah ada warna ungunya, warna pinknya, jadi bagus banget jujur. Yes, dan ini ya overall sih semuanya masih sama, dan dia juga sudah panoramic sunroof, bisa dibuka sunroofnya. Jadi kalian tinggal slide aja seperti ini udah bisa membuka sunroof ya. Wah, keren. Yes. Tapi yang bisa membuat mobil ini spesial dan tidak bisa dianggap lagi sebuah AMG setengah itu ada di bagian kap mesinnya. Let's go kita cek. Ya, ini dia isi mesinnya. Memang kalau biasanya kalau 43 pakai 4 silinder nggak ada masalah lah ya, dibandingkan dengan kayak si C63 yang jadi kontroversi. Tapi yang bikin spesial sekarang adalah meskipun mobil ini bukan full spec AMG, bukan 63 gitu ya, tapi sekarang 43 tuh udah dapet hal yang spesial, yaitu di sini sudah ada emboss pembuatnya, jadi tetap dapat one man one engine. Tapi kok setelah dilihat-lihat yang bikin kok sama yang C63 ya, Pijat Handanovic. Jadi one man two engine. Anyway, ini tenaganya 2000 cc turbo, dia tenaganya 421 horsepower dan torsinya dia di 500 Nm. Dia akan ada tambahan boost sekitar 14 horsepower ketika dia electricity dari mild hybridnya itu terpenuhi sehingga bisa menambah 14 horsepower. Jadi nice banget. 0 sampai 100 dari mobil ini tembus di 4,8 detik dan top speednya di 250 km/jam. Oke, jadi ini dia GLC 43 yang mana menurut kami ini AMG yang proper, udah lebih proper
tapi masih enak banget dan value for money juga bagus banget. Karena mobil ini dibanderol dengan harga 2,2 miliar. Memang kesannya kayak 2,2 miliar kan mahal bang. Tapi ini sudah AMG, performance-nya juga gede banget. Tenaganya juga oke, akselerasinya juga bagus, udah 4 detik. Tapi sebuah SUV masih lega, praktikal, dan logical secara fitur. Kalian pilih yang mana? Ya itu 2,8, ini 2,2. Pilih yang mana? Tulis kolom komentar. Terima kasih CV sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CV Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami di CVT Indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Mercedes-Benz yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.